direkam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang Menuju siang. kepada Bapak Ibu anggota PCT Jabar Batch 6 yang telah masuk kepada room pada sesi 2 ini. Terima kasih dan selamat datang juga kepada Ibu Instruktur, Bunda. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, supaya kegiatan ini berlangsung dengan lancar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nur Halimah selaku host pada sesi 2 ini. Kemudian ada Bapak Nur Hamzah selaku moderator yang akan membuka jalannya presenter, serta sesi tanya jawab atau diskusi dari Ibu Deis. Ya, Ibu Deis selaku moderator yang akan menyampaikan materi mengenai cinta literasi. Ya, saya langsung saja serahkan kepada moderator, Pak Haji. Bangga. Terima kasih. Host, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu sekalian, kita jumpa lagi di pagi menuju siang ini. Untuk sesi yang kedua, kita akan memasuki sesi kedua dari yang disampaikan nanti oleh narasumber dan kompeten dalam bidangnya, yaitu dari waktu yang akan kita pergunakan adalah nanti pada pukul 10.30 nanti presenter selama 30 menit. Nah, kemudian pada jam 11.10-an itu selesai dan 32 menit kemudian dilakukan dengan sesi tanya jawab. Jadi ada dua termin. Yang pertama termin penyajian materi oleh narasumber atau dokter. Yang kedua termin tanya jawab. Terima kasih Bapak sekalian. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita serahkan kepada narasumber, kita akan bacakan dulu CV beliau. Nama lengkap Dodi Hidayati, SPDI MPD, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 11 September 1978. Riwayat pendidikan yang pertama SDN di Cikolohan, yang kedua MTS Nurul Ikhlas Sukali, yang ketiga mana, dan sarjana S1 itu di Fakultas Biaya ISID Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian yang S2-nya diperoleh dari STI Indonesia Malang, Jawa Timur. Itu representasi narasumber yang cukup mumpuni dalam bidangnya. Yang kemudian pengalaman mengajar atau sebagai guru. Yang pertama, instruktur atau tutor TIK di Laboratorium Komputer IAIC atau Agama Islam Cipasung tahun 2002 sampai 2024. Kemudian sebagai tenaga guru atau tenaga pendidik di SDN Sanghyang tahun 2005 sampai 2007. Dan yang ketiganya sebagai guru juga di MTS Nurul Ikhlas. Dan yang keempatnya MTS Nurul Falah Cibalanarik, dan di madrasah aliyahnya yang sama, yaitu Aliyah Nurul Falah Cibalanarik. Kemudian pada tahun 2009 sampai 2014 itu menjadi tenaga pendidik di MTS Cipasung, dan yang terakhir sampai hari ini mulai tahun 2010
itu menjadi tenaga pendidik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Malaya. Itu mungkin CV daripada narasumber kami sampaikan. Oleh karena itu selanjutnya kami serahkan sorong kepada narasumber dalam waktu 40 menit ya Bu ya. 40 menit, jadi Ibu nanti presentasi sampai jam 11.10 menit. Jadi nanti kalau sudah sampai 10.40 menit, 11.40 menit, silakan Bapak Ibu untuk off ya. Terima kasih. Disilakan waktu sepenuhnya diserahkan kepada narasumber Ibu Dei Sri Hidayat SPDI MPD. Disilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi 2 ini, dan juga kepada Ibu Haji Instruktur yang sudah berkenan hadir. Tema yang akan saya bawa hari ini adalah menumbuhkan cinta literasi sejak dini. Sebelumnya tadi kurikulum vitae saya sudah disampaikan oleh Bapak Moderator. Namun jika ada yang terlewat bisa dibaca di sini. Nama Dei Sri Hidayati, tempat tanggal lahir dari Tasikmalaya, bulan September, dan sekarang bertugas di MTSN Tasikmalaya. Materi yang akan saya ambil hari ini yaitu menumbuhkan cinta literasi sejak dini. Apa itu literasi? Menurut Wikipedia adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut juga sebagai literatus, artinya adalah orang yang belajar. Untuk pengertian lain tentang literasi banyak ya, pengertian menurut para ahli. Kita bisa searching di Google, ada berbagai macam pengertian literasi yang bisa kita simpulkan bahwa literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah. Yang mudahnya adalah bisa disebut orang yang belajar, literatus atau orang yang belajar. Literasi ada berbagai macam. Macam-macam literasi, ini diantaranya ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, literasi digital. Untuk membatasi luasnya cakupan literasi, maka di sini saya hanya akan membahas tentang literasi menulis, dan menulis juga masih luas, maka saya di sini akan membatasi juga pada keterampilan atau literasi menulis melalui diary, menulis diary. Jadi menumbuhkan cinta menulis pada anak melalui diary atau buku harian. Apa itu diary atau buku harian? Buku harian adalah catatan kejadian yang dialami sehari-hari. Mengapa disebut buku harian? Disebut buku harian karena seyogianya buku ini diisi setiap hari. Apa manfaatnya menulis buku harian? Baiklah, sebelumnya kita percaya bahwa setiap orang bisa menulis. Setiap orang boleh menulis buku harian.
Malah sebaiknya menulis itu kita mulai dari sejak kecil, mulai diperkenalkan dari sejak dini. Mengapa? Karena menulis ini dapat membentuk kegiatan positif. Di antaranya dapat meningkatkan kreativitas anak. Mengapa demikian? Karena ketika anak menulis itu berarti anak sedang menciptakan sesuatu. Biarkan mereka menulis apa yang ada. SI, beliau mengatakan bahwa dengan mengajak anak dan membiasakan mereka untuk menulis kegiatan harian mereka, berarti kita membuat anak terlatih mengungkapkan pikiran, perasaan, dan harapannya dalam bentuk tulisan. Dari situ, si buah hati akan belajar untuk mengetahui apa yang dia inginkan. Apa manfaat menulis buku harian? Manfaat menulis secara luas itu sangat banyak sekali. Manfaat menulis buku harian, terutama untuk anak, itu bisa sebagai katarsis atau sebagai wadah pembebasan atas unek-unek mereka, terutama bagi anak yang kurang bisa mengungkapkan perasaannya secara lisan kepada orang tuanya atau kepada temannya. Apalagi bagi anak yang pemalu atau pendiam, maka buku harian ini akan menjadi pilihannya untuk membebaskan unek-uneknya, sehingga apa yang dia rasakan bisa tersampaikan, tersalurkan. Yang kedua, melatih kemampuan menulis secara runut dan sistematis. Menurut sebuah penelitian bahwa anak yang terbiasa menulis catatan harian umumnya memiliki kemampuan kognitif yang cenderung lebih berkembang, membuat keterampilan berbahasa lebih terasah. Selanjutnya, kapan mulai mengenalkan menulis kepada anak? Kenalkan sejak dini, sejak anak mulai bisa menulis. Atau kebiasaan menyukai menulis itu bisa dilakukan juga sebelum anak menulis. Kok begitu? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan teladan. Sebagai orang tua, sebenarnya tidak perlu menyuruh anak untuk melakukan sesuatu. Untuk hal ini yaitu menulis. Cukup beri contoh saja. Lakukan kebiasaan menulis dari orang tua, maka anak akan otomatis mengikuti. Karena sesungguhnya anak adalah peniru urung. Jadi sebelum anak mulai bisa menulis pun, kebiasaan menulis itu sudah mulai dikenalkan pada anak dengan melibatkan mereka ketika kita akan menulis, atau mereka melihat kita sering menulis ya. Lalu apa kemudian yang kita lakukan setelah anak sudah bisa menulis? Nah, bukan hanya saja orang tua, tidak hanya saja menyuruh anak untuk menulis, tapi kenalkan buku harian dengan membimbingnya untuk mengisinya. Misalnya, kasih tahu bahwa buku harian itu harus diisi dengan apa saja yang boleh ditulis, seperti apa hal-hal pentingnya. Mulai dengan hal yang sederhana dan cukup 1 atau 2 kalimat saja untuk pemula ya, atau bagi anak kecil cukup 1 kali aja. Misalnya kita tanyakan apa yang hari itu mereka rasakan. Misalnya bahagia, cukup aja, hari ini aku bahagia. Cukup seperti itu, cukup untuk bagi pemula. Dan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan
perkenalkan secara perlahan-lahan. Nanti juga mereka akan mengerti betapa pentingnya menulis sejak dini. Lalu yang terpenting adalah lakukan dengan konsisten. Lakukan dengan konsisten yaitu yang pertama tadi, tetap ya orang tua sebagai teladan, beri contoh. Nanti anak juga akan otomatis melakukannya dengan konsisten. Dan dibuat acara menulis itu dengan senang, riang, gembira, membuat mereka itu merasa ada manfaatnya untuk menulis buku harian. Kemudian lakukan sebulan, minimal sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ajak anak ke toko buku dan biarkan mereka memilih buku-buku yang mereka sukai. Pastinya kita batasi, maksudnya mana yang layak mereka baca, tapi arahkan mereka kepada buku-buku yang memang baik untuk usia anak dan mereka suka. Ambil aja, yang penting suka dulu ya. Kemudian siapkan budget setiap bulan untuk membeli buku, karena itu adalah warisan abadi untuk anak kita ya. Beli buku bacaan. Dan untuk buku hariannya, buku catatan harian anak-anak, kita carikan atau kita belikan yang menarik, yang mereka suka dengan buku ini. Karena kalau sekarang buku harian itu banyak ya, banyak yang dibuat cantik mungkin gitu, seindah mungkin. Atau kita juga bisa memodifikasi buku harian itu sesuai dengan apa yang disukai oleh anak, supaya anak itu senang membuka buku hariannya. Ada pertanyaan nih? Rahasia tetap rahasia. Kebanyakan orang menganggap buku harian sebagai wilayah privasi yang tak boleh orang masuki. Tak hanya orang dewasa saja yang tersinggung bila buku hariannya dibaca. Anak juga akan bereaksi yang sama. Artinya beritahukan kepada anak kalau ini bagi umur yang sudah di tingkat SD ya, bahwa buku harian itu sifatnya adalah privasi, jadi tidak boleh ada siapapun yang membacanya kecuali atas izinnya. Begitupun kita sebagai orang tua ajarkan untuk anak bertanggung jawab dan menjaga privasi itu. Caranya adalah ketika kita mau membaca bukunya, minta izin kepada anak. Jangan sembunyi-sembunyi. Biarkan anak mengizinkan sendiri kita membaca bukunya. Kalaupun kita mau membaca bukunya, jangan sampai ketahuan anak. Jadi usahakan kalaupun kita membuka buku harian anak, jangan sampai ketahuan anak ya, karena itu wilayah kita, wilayah orang tua gitu ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, terlanjur sudah dewasa, apakah boleh menulis diary? Pertanyaan selanjutnya, yang bisa menulis diary kan perempuan, laki-laki boleh? Apa laki-laki enggak dibilang girly kalau menulis diary? Ayo kita cari tahu jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan yang biasa menulis diary kan perempuan, laki-laki emang tidak boleh? Bisa. Apakah seperti itu? Tidak ya. Coba kita lihat, orang yang pertama kali menulis buku harian dalam sejarah itu bernama Samuel Pepys
tahun 1633 sampai 1703. Seorang administrator angkatan laut kerajaan Inggris. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Jadi menulis diari ini tidak melihat perempuan atau laki-laki, semuanya menulis diary dan itu ada manfaatnya. Yang kedua adalah pertanyaan yang kedua tadi, kalau terlanjur sudah dewasa apakah boleh menulis diary? Untuk jawabannya simak slide berikut ya. Nah ini, siapa yang tidak kenal Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie? Ya, semuanya pasti kenal. Dan di samping ini ada fotonya, bukunya Baharudin Yusuf Habibie tentang Habibie dan Ainun. Bukunya ini merupakan obat atau terapi atas depresi beliau ketika kehilangan istrinya. Dokternya itu menyarankan ada 4 saran yang disarankan oleh dokter kepada beliau, yaitu 1, masuk rumah sakit jiwa, 2, curhat kepada teman, 3, terus berobat, yang keempat menulis. Pak Habibie memilih untuk menulis untuk mengobati lukanya, mengobati luka depresi karena kehilangan istrinya. Dan jadilah buku Habibie dan Ainun ini yang langsung meledak sehingga buku ini difilmkan ya di layar lebar. Dan setelah itu beliau merasa tenang. Isi dari buku ini menceritakan seluruh kesehariannya beliau bersama istrinya ya. Oke, selanjutnya ini Aku Adi. Beliau adalah penulis buku Negeri Lima Menara yang kemudian juga difilmkan. Isi dari buku Lima Menara ini terinspirasi dari pengalaman sehari-harinya ketika berada di Gontor. Kemudian ini Andre Hirata, bukunya juga langsung difilmkan dan itu terinspirasi juga dari pengalaman hidupnya. Masih berpikir sudah terlambat untuk menulis? Ini ada terakhir ya. Ikatlah ilmu dengan menulis menurut Ali bin Abi Thalib. Dan mulailah dengan menulis hal-hal yang kau ketahui, tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri menurut J.K. Rowling. Menurut Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Kemudian menurut Imam Ghazali, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Menulis adalah sebuah keberanian. Sehari. Terus kita masih ada waktu sekitar seperempat 15 menit. Mangga kepada Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan disilahkan. Ya, sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Paham semua mungkinnya Bu ya, sudah paham semua para hadirin sekalian beserta yang berjumlah 11 orang ini. Semua apa yang disajikan oleh presenter sehingga tidak ada atau belum ada yang bertanya. Oke, ini ada satu orang lagi, ada satu orang Bu. Ada ya dari Papa Dudi Rohdinul Haq. Itu pertanyaannya adalah strategi yang dipakai oleh Ibu dalam memotivasi pendidik dalam menulis itu bagaimana? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Dudi atas pertanyaannya. Strategi atau yang saya gunakan
kepada anak itu dalam agar mereka mencintai menulis. Pertama, untuk umur 13 tahun, sekitar 12 atau 13 tahun itu posisinya anak dipaksa. Pertama dipaksa. Jadi untuk di kelas yang saya pegang, karena saya memegang sebagai wali kelas, jadi sekolah buku itu dikumpulkan oleh petugas oleh KM atau sekretaris. Nah, untuk di kelas yang saya damping, untuk yang saya sebagai wali kelasnya, saya wajibkan untuk menulis dengan aturan tidak ada emoticon atau gambar, dan bentuknya adalah curhat. Untuk bertema, sebenarnya bertema ya, karena ini sudah berjalan lama. Jadi untuk yang minggu pertama, satu bulan pertama itu temanya bebas, artinya mereka silahkan curhat aja dengan batasan kata, ada di batas ya katanya, dengan di batas kata minimal 50 kata. Nah, dari situ terlihat anak itu dari segi tulisan ya, dari segi mengungkapkan, ada anak yang sudah terbiasa mengungkapkan perasaannya gitu, mengungkapkan unek-uneknya seperti curhat ke temannya. Mungkin saya itu ya bersikap kepada anak dan membimbing menulis. Dan untuk siswa-siswa yang lain, yang kelas yang tidak saya pegang, artinya saya bukan sebagai wali kelasnya, otomatis waktu temunya juga sebentar. Nah, untuk memotivasinya, setiap ada event menulis bersama dengan anak, saya suka mengajak mereka untuk menulis bersama. Atau juga beberapa buku tulisan saya, kertas karya tulis saya simpan di perpustakaan, dan mereka bisa membuka atau membacanya, melihatnya di perpustakaan. Dengan begitu mungkin mereka sedikit merasa ketika ada event menulis tentang remaja, saya ajak mereka yang berminat secara umum, saya umumkan di kelas, namun tanggapannya pasti hanya beberapa orang saja yang suka menulis, dan saya meminta mereka untuk memberikan idenya gitu, dan saya tuangkan ide mereka itu dalam tulisan. Dengan begitu mereka merasa bangga gitu ya. Dan untuk sampai saat ini ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan beberapa puisi, yang suka puisi dan cerpen, juga cerita bersambung. Begitu mungkin Pak Dudi. Terima kasih Gimana Pak Dudi? Atau sudah cukup dengan jawaban? Intinya adalah strategi yang dipakai oleh ibu memotivasi anak didik untuk menulis itu
melakukan satu kebiasaan, dan yang kedua memberikan contoh kepada siswa, dan yang ketiga memberikan reward atau hadiah kepada mereka yang rajin menulis. Itu mungkin strategi untuk motivasi mereka, sehingga mudah-mudahan mereka bisa, anak-anak termotivasi. Jadi mungkin mudah-mudahan puas tidak puas, mudah-mudahan puas-puas saja ya Bu ya, Pak. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaannya dari Bapak Ibu sekalian yang hadir. Lagi mungkin waktu tinggal 5 menit lagi. Mangga disilakan kepada yang mau bertanya, masih di awal ada waktu. Atau Bu Dwi silakan, atau Bu narasumber mau menambahkan lagi silakan. Ada hal yang perlu disampaikan sambil menunggu dari peserta yang mau bertanya. Silakan Bu, enggak Bu? Bu Presenter, Bu narasumber. Silakan sampai menunggu yang mau bertanya. Silakan. Ya, Bapak Ibu, begitu banyak manfaatnya ketika kita membudayakan menulis. Banyak manfaatnya, selain sebagai katarsis, juga obat. Itu mungkin Bapak Ibu bisa lebih membaca banyak dari Google ya, tentang manfaat menulis, betapa pentingnya menulis. Bu Dwi, itu ada yang raise hand mau nanya mungkin. Ya, boleh. Mega, disilakan Bu Mega. Enggak Bu Mega, silakan. Ya, terima kasih. Kedengaran Bu? Ada, aduh, Bu Mega mah ahlinya menulis itu. Entah Bu, ya. Salit. Ini kan Bu ya, meskipun menulis itu bisa disebut hobi atau bisa disebut sebagai apa ya, sebagian tuntutan mungkin ya, Bapak dan Ibu. Tapi ada kalanya kejenuhan itu datang gitu ya Bu ya. Jadi seolah-olah semua ide-ide yang biasa kita tuangkan itu lenyap seketika. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Bapak Ibu ya, kejenuhan dari menulis itu sendiri, barangkali ada teman saya bahwa mood itu adalah pelarian dari kata malas. Tapi begitu Bu, kadang-kadang saya juga kalau udah ada ide, kumpul, lari ke buka laptop, depan laptop udah duduk aja, hilang semuanya. Strateginya adalah, caranya jika mood itu hilang atau misalnya ide itu kenapa tiba-tiba hilang, satu, jalan-jalan ya Bu ya. Iya, cari ide. Harus itu. Angin segar. Jalan-jalan keluar, refreshing, udah itu. Ya. Ya, kemudian Bu, barangkali ada yang lain.
lagi jam-jam aktivitas penuh, itu saya malah tidak bisa menulis karena itu Bu, kalau udah menulis terus ada gangguan dipanggil udah hilang. Jadi kalau siang mah kalau ada ide tulis aja dulu idenya. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Ini sebagai bahan masukan. Iya, Bu Mega boleh di-share ke kita bagaimana itu bisa menghasilkan beberapa buku. Oh, Sok, Ayo, Bu. Bu Mega Silakan, mana? Bu. Caranya gimana? ini ya, bisa Bu. masuk seperti itu? Pada Oh, silakan. awal Kita bagi. pada awalnya saya ingat apa yang Ibu paparkan sejak SSD, dari SD gitu kan, pada saat itu musim buku diari yang harum ya Bu ya. Ya, Nah, jadi ketika setiap pulang sekolah gitu, jadi apa yang dialami di sekolah itu ditulis aja gitu. Nah, sampai pas ketika dari SD, SMP, SMA mulai enggak ya, karena SMA sudah banyak terkontaminasi Bu pikirannya. Nah, sewaktu kuliah buku itu dibaca kembali, jadi ide pengen ketawa sendiri gitu. Oh ini loh waktu itu gitu kan. Nah kemudian mungkin setelah membuka memori lama itu, keinginan untuk menulis yang sempat terhenti sewaktu kuliah muncul kembali. Terlebih lagi dengan tuntutan waktu kuliah itu kan Bu banyak tugas ya gitu. Nah jadi itu sarana saya untuk apa? Mengembalikan menyalurkan ide-ide yang ada dalam ide-ide yang ada dalam pikiran saya ke dalam tulisan. Ketika selesai kuliah melanjut ke S1 itu tidak berhenti Bu, kebetulan dengan kelas karyawan gitu ya, jadi banyak rekan-rekan yang mungkin tidak sempat mengerjakan tugasnya dibuatkan kepada saya. Jadi ya terus lagi terasah gitu. Sampai saat waktu S1 saya bisa membuat skripsi 5 Bu dalam waktu bersamaan. Salah satu luar biasa. tuntutan biar bisa bayar kuliah. Bakat Sampai butuh. Ya bakat betul. Sampai waktu setelah habis masa sidang, satu komputer rusak sama satu printer, habis semua. Ya itu. Nah dari situ menulisnya dilanjutkan ke persiapan harian, itu alhamdulillah tidak terhenti. Dan puncaknya ketika ada rekan dan pengawas bina yang meminta untuk minta dibuatkan buku pendamping, kalau tidak salah 2017 waktu itu. Kalau menulis buku pada awalnya saya agak takut, soalnya itu kan nanti dibaca oleh banyak orang ya Ibu gitu. Jadi aduh gimana ini, ada ketidakpedean pada awalnya. Tapi alhamdulillah diberi motivasi oleh Bapak Ibu pengawas, dan kalau tidak salah sampai saat ini sudah ada 15 lah buku tematik, buku pendamping tematik yang sudah ditulis. Ya, itu Bu awal-awalnya pengalaman saya. Kendalanya Oke, apa Bu? Kendalanya kendalanya apa ya Bu ya? Alhamdulillah selama ini itu aja kendalanya. Ketika sedang asik tiba-tiba kayak ada stop memori gitu, berhenti aja, udah hilang semua gitu. Itu aja kendalanya. Alhamdulillah di sini orang rumah mendukung sekali. Jadi itu yang utama Bu buat saya, dukungan dari ini yang bertiga di sini di rumah. Iya. Kendalanya masuk ada lost memory gitu, hilang. Terima kasih Bu Mega atas masukannya dan mungkin Bu Deis juga sudah bisa menyimak, juga bisa menerima apa yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti ilmu Bu Mega bisa ditularkan kepada kita semua. Alhamdulillah sekarang dapat karya 5 buah buku ya. Mudah-mudahan. Kalau saya mah diajarkan Bu, saya. Abi ya isin di bimbing kena ya teteh belum sempurna. Oke, terima kasih. Masih jelek. Waktu kita tinggal 5 menit
lagi mungkin waktu Budaya habis. Nah, silakan mungkin tinggal saya jangan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Deis. Nah, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan motivasi bukan saja, untuk meningkatkan motivasi menulis kepada siswa itu dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu mulai dari apa yang diketahui, yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dibiasakan, dituliskan, kemudian itu dilakukan untuk guru teladan bagi mereka supaya mereka termotivasi. Nah, dan setelah teladan, kemudian siswa yang tidak kalah pentingnya adalah diberikan pembiasaan untuk menuangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya. Mereka itu yang mungkin dapat dilakukan. Dan yang paling penting bagi kita semua yang mau belajar menulis, silakan tulis, jangan ragu mulainya, sebab kalau dari mulai, kalau mikirkan kata apa kita mulai, kita akan nggak jadi. Ada ide tapi susah menuangkan dalam sebuah pikiran. Karena apa? Kita berpikir dari mana mulainya, ya. Oke, jadi ada teori yang mengatakan amati, telah dan modifikasi atau ATM itu silakan untuk latihan kita menulis sehingga menghasilkan sebuah karya. Terima kasih hadirin semuanya, dan sekarang tolong saya serahkan lembar bola lagi kepada Ibu host untuk menutup kegiatan ini. Silakan host Ibu Nur Halimah, waktunya diberikan. Terima kasih. Saya moderator, mohon maaf atas segala hal yang kurang mungkin berkenan Bapak sekalian, atas segala halnya. Bila itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.